Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa barakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pucuk yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kemudian dari komite dan tokoh masyarakat yang saya hormati juga, dan juga anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi. Pertama-tama adalah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah bahagia dalam acara diskusi identifikasi aset sekolah dan pengembangannya, yaitu yang dilaksanakan oleh CDB calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pucuk. Bapak Ibu dan Ibu yang kami hormati, karena akan kami sampaikan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti berupa diskusi. Diskusi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Porwaningsih SSI. Acara yang keempat adalah penutup. Demikian hadirin semua yang dapat kami sampaikan acaranya yang akan berjalan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena waktu sudah siang, maka adalah acara kita mulai, yaitu pada acara yang pertama kita buka bersama-sama. Bagi yang beragama Islam kita buka dengan bacaan basmalah. Kemudian bagi agama Bapak Ibu, anak-anak yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan diri. Padahal kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk itu mohon kepada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu orang tua siswa, para siswa, terutama Bapak Ibu CGB. Kebetulan ini ada 5 Ibu CGB di SMP Negeri 1 Pucuk. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Juli tahun 2023 barusan kita semua memperingati Hari Lahir Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan juga ini dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan tema aset sekolah dan pengembangannya. Saya telah mengamati dan mengetahui Bapak Ibu atau Ibu-Ibu CGB di SMP Negeri 1 Pucuk sudah banyak belajar, bahkan mendapatkan pendampingan dari PB juga luar biasa, bahkan belajarnya atau mungkin sharingnya dari jam-jam yang lembur sampai mungkin sampai sore dan sebagainya, luar biasa. Sehingga pada kesempatan ini juga ada diskusi bersama, insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang cukup signifikan. Juga Bapak Ibu dan para siswa yang di sini juga nanti akan mendapatkan ilmu yang didapat dari Ibu-Ibu CGB. Pada prinsipnya pada kesempatan ini sharing bersama, diskusi demi tercapainya yaitu diskusi identifikasi aset sekolah beserta pengembangannya, sehingga kita tahu semuanya apa yang dimaksud dengan aset sekolah dan harus dilestarikan. Demikian dari saya, semoga pertemuan diskusi sangat bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu acara ini. Yang pertama, acara ini akan dipandu oleh Ibu Porwaningsih SSI.
Untuk itu secukupnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian Ibu Komite serta siswa-siswi SMP. Pada pagi ini kita akan melakukan diskusi bersama terkait dengan pemetaan aset sekolah, terkait dengan aset sekolah. Kenapa kok kemudian aset-aset tersebut harus kita petakan dan kita diskusikan bersama di sini. Nah, tujuan dari kegiatan kita pagi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi secara kolaboratif, artinya bersama-sama dengan warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kemudian hasil identifikasi ini nanti akan digunakan kembali dalam menyusun kegiatan program sekolah selanjutnya. Pemahaman inti dari kegiatan kita pagi ini adalah membangun paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah. Paradigma berpikir positif di sini dimaksudkan apa? Nah, ini seperti tadi yang ada di depan. Ketika kita berbicara tentang aset atau kekuatan diri, kemudian dikaitkan dengan suatu kegiatan yang ingin kita kerjakan. Biasanya kita selama ini yang pernah saya alami pasti akan berpikir, aku orang duit ini, saya nggak punya ini, saya nggak mampu seperti itu karena saya merasa saya nggak bisa punya kemampuan seperti ini dan lainnya. Nah, ini yang kemudian di sini itu ternyata bisa dikategorikan sebagai paradigma berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan. Nah, ini seperti yang dicontohkan di sini, ada fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Tetapi ketika kita berpikir berbasis kekuatan, maka kita akan fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian membayangkan masa depan apa yang bisa kita raih dengan aset yang kita miliki tersebut. Kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan contohnya lagi ketika kita, nah ini contoh ketika kita berpikir berbasis kekurangan atau hambatan tadi. Kita mungkin mendapati teman kita itu ketika berdiskusi kekeh dengan pendapatnya, sehingga kita mengkategorikannya sebagai anak yang keras kepala atau seseorang yang keras kepala seperti itu. Tetapi ketika kita berpikir berbasis kekuatan, berpikir positif, ternyata orang yang keras kepala tadi bisa dikatakan dia gigih dengan pendiriannya seperti itu. Kemudian untuk seseorang atau anak yang mungkin cerewet, anak itu kok cerewet sekali ya, menyebalkan. Itu kalau kita berpikir kekurangan. Tapi kemudian ketika kita melihatnya dari sisi yang lain, dari sisi positif, kita anggap sebagai itu adalah sebagai sebuah potensi atau kekuatan diri, maka kita akan berpikir, oh anak itu ternyata suka berkomunikasi, pandai berinteraksi dengan orang lain, cepat mengeluarkan pikirannya, pendapatnya, semacam itu. Itu kalau kita berpikir berbasis aset. Jadi seperti kita melihat angka 6 atau angka 9, kita melihatnya dari sebelah mana. Nanti mungkin kita akan punya paradigma yang berbeda akhirnya, semacam itu. Dari tadi kita sudah membahas apa itu tentang yang dikatakan aset atau kekuatan diri. Ada 7 aset utama dalam sebuah komunitas ternyata yang sebenarnya bisa digali. 7 aset utama itu ada apa saja? Ada manusia, ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, dan terakhir adalah modal finansial. Apa saja itu yang dimaksud masing-masing modal? Untuk modal manusia, di sini yang termasuk kategori sebagai modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas masyarakat atau di dalam lingkungan tersebut. Kemudian dia bisa siapa saja, ya, dia bisa siapa saja di dalam komunitas itu. Komunitas di sini yang kita maksud karena kita bicara tentang sekolah kita, berarti komunitas kita adalah komunitas sekolah. Kemudian di sini ada modal sosial. Modal sosial di sini bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan lain sebagainya. Ya, lanjut kepada modal politik.
Modal politik berkaitan dengan kebijakan atau kekuasaan. Kemudian kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosialnya. Contohnya adalah seorang kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan, kemudian mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Termasuk kemampuan seorang guru dalam mempengaruhi siswa-siswinya di dalam kelas itu termasuk dalam modal politik semacam itu. Kemudian budaya dan agama. Agama bisa dalam bentuk tokoh, institusi atau lembaga, kemudian ritual keagamaan serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian budaya merujuk pada hasil cipta dan karya manusia, bisa dalam bentuk barang maupun ide gagasan, norma perilaku ataupun mungkin ritual budaya juga. Kemudian fisik ini meliputi bangunan yang bisa digunakan baik itu di kelas maupun di luar kelas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana di dalam sekolah tersebut, mulai dari mungkin saluran drainase dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan alam, ada potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup di mana sekolah itu berada. Kemudian tanah untuk berkebun, danau, empang, beternak dan lain sebagainya. Pohon, kayu ini termasuk dalam modal lingkungan atau alam. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Di sini ada dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan. Kemudian termasuk tabungan, hutan, investasi, pengurangan pendapatan, pajak dan lain sebagainya. Dan nanti ini biasanya akan bergantung pada komunitas masing-masing dalam pengadaan sumber daya untuk finansialnya maupun nanti pengelolaannya. Tapi kalau untuk sekolah biasanya yang sumber dana utama adalah terutama untuk pendidikan dasar dan menengah adalah dana BOS ya. Nah seperti itu. Nanti untuk dana-dana yang lain atau sumber finansial yang lain mungkin bisa kita diskusikan bersama di sini. Nah ini terkait dengan 7 aset Bapak Ibu yang akan kita diskusikan bersama di sekolah kita. Apa yang kita miliki terkait dengan 7 aset di sini. 7 aset tersebut. Nah, monggo dari uraian singkat tadi, semoga Bapak Ibu sudah dan siswa-siswi semua sudah bisa menangkap inti dari kegiatan kita dan maksud dari aset yang ingin kita petakan hari ini yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Mari kita kita tuliskan bersama. Aset apa yang bisa kita temukan di sekolah kita terkait dengan 7 aset ini tadi. Ya, terkait dengan 7 aset ini tadi. Karena nanti saya bagikan kertas di Bapak Ibu dan anak-anak. Nanti silakan diisi terkait dengan 7 aset manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan sekolah, finansial yang mungkin bisa Bapak Ibu temukan dan anak-anak temukan, lalu bisa dituliskan secara singkat di situ. Seketemunya, sepemahamannya, sejauh apa seperti itu. Namanya kita diskusi bareng, nanti kita simpulkan bersama-sama seperti itu. Terima kasih. Saya rasa cukup Bapak Ibu diskusinya. Silakan ini bisa dikumpulkan kertasnya, lalu akan kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira aset apa yang kita temukan dari hasil diskusi kita hari ini? Baik, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anaknya. Di sini saya akan coba bacakan ini hasil diskusi kita pagi ini terkait dengan 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah. Yaitu ada modal manusia, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian karyawan, tenaga kebersihan, ada siswa, ada komite, kemudian ada tokoh masyarakat di sekitar sekolah seperti itu. Kemudian ini terkait dengan aset manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian terkait dengan
aset fisik. Nah, ini ada gedung. Gedung ini meliputi gedung kelas, gedung laboratorium, kantor guru, kantor kepala sekolah, kantor WKS, UKS, dan seterusnya. Kemudian ada kantin, kemudian ada sarana prasarana yang lain yaitu alat dan bahan laboratorium. Kemudian ada buku-buku di perpustakaan, ya, berarti ini membahas tentang gedung perpustakaan semacam itu. Kemudian terkait dengan aset lingkungan alam ada greenhouse, ada taman, ada hutan sekolah, ada sawah yang ada di sekitar sekolah, ada sungai. Kemudian ada pasar, ini termasuk lingkungan gitu, karena itu merupakan aset yang sangat luar biasa. Sekolah kita ini sekolah di pedalaman, tapi banyak fasilitas umum di sekitar kita. Kemudian ada lingkungan terkait dengan aset finansial. Oh, ini ada dana BOS. Kemudian ada infak siswa. Oh, ada infak siswa yang seminggu sekali itu ya. Oke, modal agama ya, sekolah kita juga termasuk sekolah yang heterogen ya. Ada apa? Tidak hanya sekolah dengan satu jenis agama saja, tapi juga di sini kita belajar bertoleransi karena adanya perbedaan agama. Kemudian ada modal sosial, ya, modal sosial karena terkait dengan hubungan interaksi kita antara satu dengan yang lain, juga dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada modal modal politik, ya, modal politik ini terkait dengan kebijakan kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Inilah hasil diskusi kita pagi ini, dan semoga kedepannya dengan aset-aset yang kita miliki ini bisa kita gunakan sebagai modal untuk menyusun program sekolah dan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa semacam itu, dan membawa kemajuan yang lebih pesat lagi kepada SMP Negeri 1 Tujuh ke depannya. Dan kedepannya lagi semoga kita juga bisa memetakan atau mengidentifikasi aset-aset kita yang kita miliki lebih banyak lagi di waktu yang lain. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anak, Bapak-bapak, bahwa diskusi yang pertama sudah berlangsung. Terutama kita bahas tadi tentang aset, dan kita sudah sama-sama mengetahui ternyata aset tersebut itu ada banyak sekali. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan aset yang kita miliki, sekolah kita ternyata mampu membawa sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Ini nggak main-main, karena bisa kita lihat di lingkungan sekitar itu nggak ada yang prestasinya sampai adiwiyata tingkat provinsi begitu. Juga bahwa sekolah kita menjadi juara kedua sekolah siat tingkat Kabupaten Klaten. Ini jelas sekali bahwa sekolah kita ternyata mampu mengembangkan aset-aset yang ada, sehingga program-program yang dilaksanakan di sekolah itu mampu mengangkat sekolah kita satu derajat lebih tinggi dibanding lingkungannya. Ya, intinya bahwa dalam pengembangan satu program kita itu harus berfokus pada kekuatan, bukannya satu kelemahan. Karena apa? Dengan bagaimana kita bisa mengembangkan aset yang ada di sekolah itu, baik itu aset fisik, kemudian juga politik, agama, budaya, kemudian finansial, dan juga yang lain. Sehingga untuk itulah kita harus bisa membangun paradigma berpikir yang positif, yaitu untuk mengembangkan potensi sekolah menjadi sekolah yang lebih maju dan sekolah yang lebih modern. Itu ya. Hadirin yang kami hormati, demikian acara diskusi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu calon penggerak yang sangat luar biasa, yang merupakan aset yang tak terhingga bagi SMP Negeri 1 Tujuh. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman juga pengetahuan tentang apa itu aset, kemudian pengembangannya bagaimana, kemudian kita membuat program seperti apa, sehingga akan mampu membuat program sekolah itu menggali aset-aset yang ada di dalamnya. Untuk itu mohon berkenan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah, Bapak SPD NPD, mohon untuk berkenan memberikan refleksi dari diskusi tentang identifikasi aset sekolah dan pengembangannya. Waktu kami persilakan.
Terima kasih bicara yang berikutnya. Para peserta diskusi telah dilaksanakan diskusi yang begitu lama pada pagi ini, dan mestinya Bapak Ibu dan para siswa sudah memahami aset yang berada di sekolah kita ada 7. Nah, tadi sudah disampaikan oleh penyaji yaitu 7 aset yang diidentifikasi, kemudian ada pemetaan. Setelah itu mestinya ibu-ibu atau bapak ibu itu akan merencanakan program. Mungkin di awal tahun pelajaran ada sudulan program sekolah yang misalkan ada program Isra. Karena tadi ada siswa yang menyampaikan misalkan ada bakat siswa yang dikemas di sekolah itu baik, nanti akan menghasilkan misalkan ada yang dilombakan menjadi juara, itu kan juga aset sekolah. Oleh sebab itu, dengan adanya diskusi ini menambah wawasan pada kepala sekolah, tentunya pada saya, ilmu yang baru juga. Dengan demikian saya bersemangat, tentunya Bapak Ibu semuanya semangat, anak-anak juga semangat dalam mengembangkan bakat siswa. Misalkan ada siswa yang sukanya itu memukul-mukul meja, itu sebenarnya mempunyai bakat tertentu. Itu perlu digali, mungkin masuk dalam musik atau dalam apa, sehingga bakat siswa tersebut dapat dijadikan aset. Jadi bagi saya, misalkan pada harapan sedemikian, misalkan ditemukan siswa yang hiperaktif, mungkin dikatakan ramai, jangan langsung dikatakan anak itu kurang baik. Mungkin anak tersebut mempunyai bakat terpendam, perlu digali sebagai aset dan dikembangkan. Nah, ini pekerjaan sebagai guru yang profesional. Tadi sudah dikatakan sekitar ada 80% yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Dan pada kali ini, insya Allah Kementerian juga membuka untuk pendaftaran PPG melalui SIMPKB. Nah, tentunya di guru penggerak, walaupun masih berstatus belum ASN, itu juga diberikan peluang untuk mengikuti PPG. Oleh sebab itu program diskusi ini di guru penggerak luar biasa hasilnya, sehingga dengan adanya guru penggerak ini akan membawa kemajuan SMP Negeri 1 Trujo. Oleh sebab itu para siswa, kalian harus berbahagia sekolah di SMP Negeri 1 Trujo. Dan harapan bakat siswa akan berkembang dengan maksimal dan baik menuju pendewasaan yang normatif dan baik, sehingga menjadi insan-insan yang berprofil Pancasila. Dan saya sekian saja, terima kasih. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paskula, Bapak Ketua SPD MPD yang telah memberikan refleksi dan juga semangat yang sangat luar biasa. Dengan adanya diskusi ini mudah-mudahan SMP Negeri 1 Trujo menjadi semakin jaya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa diskusi pada waktu ini sudah selesai. Semuanya sudah disampaikan dan didiskusikan, disimpulkan. Mudah-mudahan menjadi satu pertimbangan untuk menuju sekolah yang lebih baik. Saya rasa demikian, dan kita lanjutkan pada acara yang berikutnya, yaitu penutup. Itulah, mari kita tutup bersama-sama pada acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selesai. Demikian, dan saya secara pribadi yang mengatakan acara ini ada banyak kesalahan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Bila ada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.